Duduk, siap, kan? Lapor, laboratori, jumlah 27 orang, siap, laksanakan kegiatan. Laksanakan. Laksanakan. Berdoa, mulai. Selesai. Istirahat, tidak, kan? Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya berada di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring, Muntilan, Magelang. Sekolah dengan tagline Sekolah Calon Pemimpin yang berkarakter Islam dan Muhammadiyah. Kali ini saya hadir bersama Profesor Dr. Haji Abdul Mukti MED, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi taruna dan taruni yang saya banggakan, beliau ini Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau. Nanti kalau ada kesempatan juga Anda sekalian boleh bertanya tentang kehidupan sehari-hari beliau. Kok bisa jadi sekretaris umum? Apakah beliau itu karena keturunan Sunan Kudus, karena berasal dari Kudus, atau punya keturunan dari Al-Quds di Palestina? Kita tanya nanti satu persatu. Selamat datang Mas Mukti. Terima kasih Pak Jumari. Alhamdulillah senang saya berada di SMA Taruna Muhammadiyah. Ya, inilah sekolah kita yang baru yang memang disiapkan untuk mendidik calon pemimpin. Dan hadir di sini adalah pemimpin ya, pemimpin Persyarikatan Muhammadiyah, juga pemimpin umat dan juga pemimpin bangsa. Gimana Mas Mukti perjalanannya? Dari apakah memang darah biru pimpinan atau gimana sampai jadi pimpinan itu? Saya kira bukan karena itu ya. Bapak saya itu petani, ibu saya pedagang di pasar. Bapak saya hanya tamat SD itu ujian persamaan SD. Ibu saya malah tidak tamat SD. Tapi kami oleh orang tua diberi satu pelajaran tentang pentingnya memiliki cita-cita yang luhur dan bagaimana mencapai cita-cita yang luhur itu. Bapak saya sering mengatakan orang harus punya himmah, harus punya himmah, harus punya cita-cita. Kalau dalam bahasa hadis itu al-amal ya. Al-amal itu artinya orang harus punya keinginan, punya visi, punya mimpi untuk masa depan yang ingin dia capai itu. Karena orang tua saya itu petani, ya saya masa kecil saya memang ya seperti anaknya petani pada umumnya, Pak Jumari. Saya ke sawah membantu orang tua di ladang ya, mencangkul, walaupun cangkulnya dengan saya ukurannya hampir sama tingginya. Membantu ibu jualan di pasar. Tapi selain itu memang saya punya semangat belajar yang sangat tinggi dan ditanamkan oleh bapak saya untuk senantiasa menjadi orang yang berilmu dan senantiasa menjadi orang yang punya keunggulan, walaupun tidak harus dengan merendahkan orang yang lain. Jadi saya ingat sejak di Madrasah Ibtidaiyah itu Pak Jumari, sebelum subuh saya sudah harus bangun. Kalau enggak ya dibangunkan bapak. Kemudian itu saya ngaji, kemudian habis maghrib saya juga ngaji, dibimbing langsung oleh bapak. Baca Qur'annya dibimbing bapak. Kalau belum nangis belum selesai ngajinya itu. Suruh terus saja nambah. Kalau nangis baru selesai.
Sak kesele gitu ya. sak kesele. Kemudian untuk belajar misalnya bahasa Arab ya, belajar kitab itu dibimbing langsung oleh Bapak. Waktu itu saya ingin ke pesantren tapi Bapak nggak usah, kamu di rumah aja belajar sama Bapak langsung. Tapi semangat itu yang kemudian memang terbangun sehingga alhamdulillah saya ya sejak di Madrasah Ibtidaiyah itu ya untuk ukuran orang desa ya termasuk yang berprestasi gitu. Nah, desa saya itu dulu Mas Jumari itu termasuk desa tertinggal. Termasuk desa tertinggal. Sampai tahun 90 itu belum ada listrik. Sampai tahun 90 belum ada listrik. Desa tertinggal di kecamatan saya itu ya desa saya itu. Gitu. Masuk itu ya udah belum diaspal, bayangkan tidak ada listrik itu ya fidzulumat dalam bahasa Quran itu gelap gulita. Tapi semangat belajar tidak boleh kendor hanya karena tidak ada listrik. Jadi kalau sore itu nyalakan lampu ya pakai minyak itu, kemudian kadang lampunya itu ada yang pakai semprong, ada yang tidak. Nggak pakai semprong itu kalau kena angin goyang-goyang. Tapi bukan karena digoyang setan, karena digoyang angin saja. Tapi keterbatasan itu tidak boleh membuat kita ini menjadi orang yang rendah diri. Kita boleh berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, dari desa yang ya saya sebut tadi sebagai desa tertinggal, tapi orang harus punya mimpi-mimpi yang besar. Nah, saya itu punya kebiasaan yang sejak saya Madrasah Ibtidaiyah itu mungkin tidak biasa. Saya setiap malam itu mendengar nonton Dunia Dalam Berita. Anak-anak nggak tahu ini. Nggak tahu, itu TVRI itu setiap jam 9 sampai sekarang masih ada Pak Jumari. Iya. Itu Dunia Dalam Berita, itu tentang berita-berita dunia. Nah, saya sendiri nonton, teman-teman saya nggak nonton, saya nonton. Sampai saya hafal lagu pembukanya. Sampai saya hafal itu. Iya. Kemudian kalau jam 20 ya, jam 8 saya mendengarkan BBC London. BBC London sendiri saja, saya di kamar saya dengarkan BBC London. Nah, radionya itu mereknya Telesonic, sekarang sudah nggak ada. Yang sebenarnya sudah pecah tapi saya ikat dengan karet supaya radio itu tidak ambrol. Nah, tapi yang lain-lainnya tetap bergaul dengan teman-teman sebaya, tetap bergaul dengan teman-teman sekampung. Tapi alhamdulillah karena saya punya semangat yang tinggi dan diberikan oleh Allah anugerah sedikit di atas rata-rata teman-teman di kampung, dan yang sangat membuat saya kemudian termotivasi adalah dukungan orang tua, doa orang tua, dan semangat dari orang tua saya. Jadi saya pagi sekolah, siang ke sawah, malam ngaji. Bahkan ketika saya di kampung, alhamdulillah Mas Jumari, saya juga sudah memimpin jamiah pengajian di kampung itu. Jadi saya latihan kepemimpinan, latihan pidato, buka acara, memberikan ceramah itu dari sejak Ibtidaiyah itu. Jadi pendidikan leadershipnya di kampung itu ya? Ya, alhamdulillah. Sejak awal ya? Sejak awal. Dan itu saya rasakan manfaatnya sangat besar. Nah, selesai Ibtidaiyah, saya melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Negeri. Itu untuk ukuran orang kampung saya, ke Sanawiyah Negeri itu top. Sanawiyah Negeri itu top, karena umumnya orang kan diterima swasta. Saya diterima di negeri. Alhamdulillah juga. Nah, ada kebiasaan saya yang tambah satu ketika di Sanawiyah Negeri itu adalah setiap pagi menjelang subuh itu saya mendengarkan English from Radio Australia. Jadi saya belajar bahasa Inggris itu dari radio, tidak dari kursus, dari radio. Setiap pagi saya dengarkan sambil saya ngapalkan Quran, ngapalkan hadis gitu. Jadi Sanawiyah itulah, kebiasaan di Sanawiyah itu yang menyebabkan. Jadi kebiasaannya jadi tambah satu lagi. Jadi yang Dunia Dalam Berita tetap, yang BBC London tetap, ditambah English from Radio Australia. Jadi 3 yang rutin saya lakukan. Jadi saya belajar lebih banyak dari radio. Itu yang menyebabkan akhirnya kuliah di Australia. Nah, itu kemudian membawa imajinasi saya, Australia itu kayak apa sih gitu. Inggris itu kayak apa? Itu membawa imajinasi, membawa saya mimpi-mimpi anak kecil kira-kira seperti apa di Australia itu. Sampai saya hafal nama tokohnya. Kalau English from Radio Australia itu sampai hafal pembukanya itu adalah suara burung kokobara. Nah, suara burung kokobara. Yang akhirnya kemudian saya punya semangat yang ya cuma lumayan serius gitu.
belum bercita-cita bahwa saya nanti akan ke Australia, belum, tapi membayangkan Australia kayak apa, Inggris kayak apa. Sampai kemudian lulus sanawiyah negeri, saya ke aliyah negeri. Ya. Ya, aliyah lagi. Jadi saya ini anak madrasah par excellence di madrasah terus. Nah, kemudian saya kuliah di IAIN karena saya diterima tanpa tes masuk IAIN itu. Saya maunya tidak ke IAIN karena waktu aliyah saya ngambil jurusan IPA. Jadi di pikiran saya itu tidak ada kuliah ke IAIN. Tapi karena saya dapat dulu namanya PMDK ya, sekarang namanya apa? Sekarang namanya apa itu? PSSB ya, yang masuk tanpa tes itu. Itu hampir tidak saya ambil Pak Jumari. Karena ya tidak ada bayangan lah anak aliyah jurusan IPA. Sebenarnya pengen apa dulu? Ya, sebenarnya pengen apa? Pengennya ke UGM atau ke yang pokoknya yang tidak ke IAIN. Karena anak IPA kan. Sudah bosan di madrasah. Iya, dan memang IPA itu ya lebih kuat pada matematika, fisika, kimia, biologi, itu lebih banyak daripada yang pelajaran agama. Nah, sampai saya itu dipanggil oleh kepala sekolah saya, dipanggil, Mukti kamu sini, kamu nggak mau ngambil ini ya, IAIN gitu. Nah, tapi kepala sekolah itu ngambil sambil ngancam. Ngancamnya kalau kamu nggak mau mengambil IAIN, kamu tidak saya akui murid saya sepanjang hidup. Wah, itu saya kemudian tidak ada pilihan lain. Akhirnya saya ambil, hari terakhir saya mendaftar ke IAIN Semarang. Ya sudah, masuk tanpa tes itu idaman banyak orang. Tapi saya malah hampir tidak saya ambil. Hampir tidak saya ambil karena memang tidak ingin ke IAIN. Tapi ternyata diam-diam, lagi-lagi Mas Jumari, bapak saya tuh diam-diam menginginkan saya masuk ke IAIN. Jadi begitu saya diterima IAIN, tiba-tiba bapak saya tuh berkomentar, nah gitu dong, kuliah tuh ke IAIN, kuliah kok tidak ke IAIN. Ternyata jalan hidup dan karir saya itu bermula dari situ. Di IAIN itulah saya kemudian aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di IMM, sampai saya menjadi ketua cabang. Kemudian lagi-lagi karena anugerah Allah, alhamdulillah orang dapat beasiswa, ya saya juga ikut dapat. Waktu itu yang dapat hanya sedikit, hanya 21 orang untuk 7 fakultas. Jadi Semarang itu 4 fakultas, kemudian Kudus 1 fakultas, Salatiga 1 fakultas, Pekalongan 1 fakultas. Dulu masih gabungan dengan IAIN Semarang. Yang dapat hanya 21 orang, beasiswa Super Semar saja. Dan saya alhamdulillah dapat karena IPK-nya termasuk IPK yang ya layak untuk dapat beasiswa gitu. Tapi sambil saya kuliah, saya aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya aktif di IMM, tapi bahasa Inggris saya masih saya pelihara terus. Sampai akhirnya ini yang saya kira menjadi momen penting dalam kehidupan saya adalah ketika saya begitu lulus itu daftar pembibitan calon dosen. Saya belum wisuda ini Mas Jumari. Iya. Jadi mendapat keterangan, surat keterangan lulus, saya belum wisuda karena wisudanya kan hanya 2 kali dalam setahun. Nah, surat keterangan lulus itu saya gunakan untuk mendaftar pembibitan calon dosen. Nah, calon dosen, kemudian saya waktu itu sebenarnya terlambat karena saya sedang di kantor IMM. Saya kok ada feeling harus ke kampus. Saya baca pengumuman di fakultas bahwa yang ikut tes pembibitan dosen harus tes bahasa Arab itu Jumat siang. Kemudian tes yang lainnya Sabtu pagi. Sementara saya ke kampus itu hari Sabtu. Yang menurut jamnya terlambat, karena menurut jamnya jam 8, saya datang jam 9. Tapi karena yang dari Kudus sama Pekalongan waktu itu belum datang, jadi harus ditunggu. Nah, karena yang dari Kudus yang belum datang ditunggu, yang dari Semarang harusnya ditunggu juga dong gitu. Akhirnya saya lolos. Tes bahasa Inggris, tes proficiency akademik saya lolos. Bahasa Arabnya itu saya waktu dites itu namanya Robert Kingham, orang Australia. Saya ditanya, Mukti, where do you want to study? Anda mau belajar kemana? Dia bilang, I want to study in Australia. Saya mau kuliah di Australia. Kenapa? Saya ceritalah pengalaman saya ikut acara itu dan sebagainya. Ternyata alhamdulillah saya terima pembibitan dosen, dan pada saat saya pembibitan dosen itu otomatis saya jadi dosen. Saya sejak sekolah tidak bercita-cita jadi guru, nggak pengen jadi guru, karena waktu itu bapak minta saya ke PGA, saya nggak mau karena PGA kan jadi guru, saya nggak mau, saya pilih ke aliyah. Sampai kuliah pun saya nggak mau jadi guru, karena kan kalau PGA guru SD atau MI kan, kalau kuliah guru SMP atau SMA, saya nggak mau jadi guru. Saya berdebat sama orang tua semalam suntuk. Termasuk saya tidak mau jadi pegawai negeri.
Karena waktu itu selain saya di IMM, saya juga nyambi wartawan. Jadi wartawan kampus, saya nyambi wartawan. Dan kemudian ketika itu, saya pengennya jadi wartawan saja kan. Dosen kan, guru kan bayarannya sedikit ya. Guru itu kan ya identik dengan pekerjaan yang bayarnya pas-pasan. Kalau wartawan agak keren, kesana kemari, saya nggak mau. Tapi akhirnya kemudian rupanya orang tua saya tetap saja berdoa, saya jadi dosen. Akhirnya apa? Ya sudah, saya bilang ke orang tua, saya ingat sama ibu ya, waktu itu saya lagi sama ibu. Kalau saya pulang kampung itu nemeni ibu sambil masak di dapur, saya nemeni ibu aja di dapur. Saya ditanya ibu, kenapa kamu pengen kuliah lagi? Tidak cukup saja S1, kamu ini sudah satu-satunya orang di desa ini yang sudah sarjana. Saya bilang ke ibu, saya ingin jadi genteng kaca. Soalnya di dapur saya itu, dari sekian genteng itu, genteng begini ada genteng kaca. Saya bilang ke ibu, genteng kaca itu jumlahnya hanya 2, tetapi bisa menerangi seisi ruangan ini. Nah, saya ingin jadi genteng kaca itu. Tidak banyak orang, tapi bisa menerangi semua ruangan. Ya, akhirnya ibu saya mengatakan, ya sudah, kalau kamu mau kuliah lagi silahkan, tapi saya sudah tidak kuat membiayai. Nah, akhirnya udah terima pembibitan dosen. Saya waktu itu ketika masih di pembibitan dosen, oleh dosen saya diarahkan daftar ke Inggris. Daftar ke Inggris, beasiswa British Council. Tinggal 2 orang, diambil 1. Saya alhamdulillah yang tidak diterima. Saya tidak diterima. Sehingga selesai dari Jakarta, saya kemudian kembali ke Semarang, sudah jadi dosen. Saya daftar ke Australia. Saya berlima yang daftar itu, dari IAIN berlima. Yang diterimanya saya saja, yang 4 tidak diterima. Bukan karena mereka tidak pinter juga, tapi mungkin nggak cocok. Tapi yang saya yang diterima. Nah, rupanya cita-cita saya ke Australia itu terkabul karena saya ternyata diterima ke Australia, tidak diterima di Inggris. Tapi 3 dari 4 kawan yang nggak diterima di Australia itu akhirnya ketiga-tiganya diterima di Kanada, di Montreal. Dia diterima di McGill University di Kanada, di Montreal. Jadi saya diterima di Australia, 3 kawan saya diterima di Montreal. 1 yang memang pada akhirnya tidak jadi berangkat ke luar negeri itu. Nah, poin saya apa? Poin yang pertama kembali tadi, orang itu harus punya semangat, punya cita-cita, punya himmah yang mulia. Ternyata saya baca buku kemudian hari, Mas Jumari, di kemudian hari saya baca buku, 60% orang itu mencapai apa yang dia cita-citakan pada masa dia belia. 60% orang, ya, saya termasuk yang 60% orang itu ternyata. Yang kedua, kekuatan cita-cita itu menjadi penentu untuk kita ini punya power struggle, punya semangat untuk mencapai cita-cita itu. Saya waktu kuliah sering diledek sama kawan saya yang secara ekonomi agak maju. Saya nggak punya baju bagus, celana pun masih celana aliyah saya pakai. Saya nggak punya baju bebas. Ada yang baju masih seragam, saya copot bed osisnya, masih saya pakai kuliah. Kalau pulang itu bawa beras, bawa telur, bawa perlengkapan untuk masak di kos itu. Sering dikritik, ini ABRI masuk desa kembali ke kota gitu. Tapi semangat saya tidak menyerah dengan segala keterbatasan itu. Akhirnya kemudian saya tadi diterima jadi dosen. Akhirnya apa? Ini ketika yang kunci adalah ridho dan doa orang tua. Ternyata saya nggak mau jadi guru. Saya tidak jadi guru, tapi saya jadi dosen. Ya sama saja dengan guru kan. Saya nggak mau PNS, saya jadi PNS juga. Dan sekarang saya sudah 29 tahun menjadi dosen sebagai PNS. Padahal saya tidak mau. Tetapi ternyata apa? Doa orang tua itu yang menjadi kunci. Kenapa jalur saya menjadi begitu mudah. Alhamdulillah sekarang Mas Jumari, satu hal yang membuat saya sangat berkesan adalah saya pada akhirnya kan dapat beasiswa ke Australia. Dapat S2, beasiswa dari Australia. Tapi saya tahun 2002 terpilih menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Ini Mas Jumari yang dukung saya kira. Itu saya diwawancara di Radio ABC di Melbourne. Di Radio ABC di Melbourne. Itu radio yang saya dengarkan ketika saya masih di Sanawiyah atau SMP itu. Sama penyiarnya untuk basa-basi sebelum wawancara ditanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus, Anda belajar di mana gitu. Ya, saya bilang saya pertama kali belajar bahasa Inggris dari Radio Australia. Penyiarnya nangis. Karena tidak dia bayangkan. Iya betul.
Ya anak muda yang saya masih muda, pemuda Muhammadiyah kan, walaupun sudah punya anak 1 2 malah sudah punya anak 2. Tidak dia bayangkan bahwa siaran dia di sebuah bilik di Melbourne itu diikuti oleh seorang pemuda yang menjadi ketua umum pemuda Muhammadiyah, anggotanya kira-kira 19 juta ya, pemuda Muhammadiyah seluruh Indonesia itu. Dan kemudian dia belajar bahasa Inggris pertama kali dari radio Australia. Waktu saya diterima di Flinders tempat saya belajar itu, kan ada inaugurasi mahasiswa internasional, mereka mengajari kita nyanyi lagu Kokobara. Jadi salah satu lagu populer di Australia itu lagu Kokobara. Kokobara sit on the old gum tree itu. Nah sebelum nyanyi itu, saya menirukan suara burung Kokobara. Wah itu amazing itu, karena orang nggak membayangkan saya bisa tahu suara burung Kokobara itu apa. Tapi jangan Anda bayangkan burung Kokobara itu gede. Itu ternyata burungnya kecil, kayak burung perenjak di Indonesia ini. Anda tahu burung perenjak nggak? Nggak tahu juga ya. Taunya burung ababil mungkin ya. Burungnya itu kecil tapi suaranya lantang, itu burung khas Australia. Nah saya menirukan itu. Yang laki-laki membuat pengasuhnya ini, wah ini luar biasa ini. Dan dia nanyakan lagi, bagaimana Mukti Anda bisa menirukan suara Kokobara. Saya cerita, every morning I used to listen to radio Australia, and from this radio I listen to the voice of Kokobara bird. Nah udah itu. Dan itu menjadi bagian dari jalan hidup saya masa depan. Saya jadi ketua umum pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah itu juga karena mungkin bahasa Inggris saya agak sedikit bagus dibanding yang lainnya pada waktu itu. Mungkin Mas Jumari ikut juga ya. Di Sragen gitu ya. Di Sragen itu. Itu saya datang terlambat itu. Saya habis pelatihan, saya datang terlambat, kemudian ditanya, Anda kan belum pernah di Pemuda Muhammadiyah wilayah. Saya hanya di Pemuda Muhammadiyah ranting, cabang dan daerah di Kudus. Walaupun ketika IMM saya pernah ketua DPD IMM Jawa Tengah. Nah, saya ditanya, bagaimana Anda mau jadi ketua sedangkan Anda tidak pernah pemuda wilayah? Saya bilang, apa yang Anda lakukan kalau jadi ketua? Saya bilang, saya mau bikin jazz. Semua orang tertawa. Itu keahlian saya adalah melucu. Keahlian saya itu melucu. Ketika orang itu berpikir apa maksudnya bikin jazz itu, saya baru kemudian memikirkan apa makna membuat jazz itu. Orang masih tertawa, tapi saya kemudian merancang jawaban. Membangun jazz adalah membangun identitas pemuda Muhammadiyah dan seterusnya. Sampai kemudian saya menjadi ketua pemuda Muhammadiyah Pusat, PP Pemuda Muhammadiyah, menjadi sekretaris Majelis Dikdasmen, menjadi sekretaris PP Muhammadiyah, sampai sekarang menjadi sekretaris PP Muhammadiyah. Tapi selain itu, alhamdulillah banyak sekali pengalaman saya di organisasi internasional. Saya pernah menjadi penasihat British Council Inggris, penasihat Islam Indonesia Inggris, kemudian penasihat Islam Indonesia Amerika, dan berbagai partisipasi dalam forum-forum tingkat internasional. Dan alhamdulillah Pak Jumari, saya sekarang baru berkunjung ke 45 negara. 45 baru negara 45, baru 45. Mungkin masih tambah lagi negara yang lainnya. It's beyond my childhood dream, itu melampaui masa kecil saya. Yang tadi saya cerita, saya orang kampung, ya dari keluarga biasa-biasa saja, tapi punya semangat dan senantiasa dalam banyak hal itu mendapatkan ridho dan doa dari orang tua. Karena itu maka kalau saya boleh cerita pengalaman ini bukan dalam rangka pamer ya, tapi ini tahadus bin nikmah. ya. Tahadus bin nikmah, bahwa saya bisa sampai pada posisi ini karena rahmat Allah, tapi itu semua juga tercapai karena perjuangan yang sangat panjang, karena doa orang tua, dan juga karena semangat tidak pernah menyerah itu. Karena itu maka satu kebahagiaan yang saya kira saya rasakan apa? Tadi saya mendengarkan dunia dalam berita. Itu penyiar-penyiarnya dulu saya bayangkan saja seperti apa. Tapi sampai suatu saat mereka mewawancari saya di studio televisi di mana mereka menjadi penyiar. Waktu aliyah saya tuh suka menulis puisi. Suka menulis puisi, membaca sastra radio. Saya bayangkan siapa Taufik Ismail, saya bayangkan siapa Sutarji Kalsum Bakri, saya bayangkan siapa misalnya Abdul Hadi WM. Ternyata saya bersama-sama mereka baca puisi dalam satu panggung, sehingga banyak hal yang saya alami dalam kehidupan saya itu adalah sesuatu yang pada masa muda saya menjadi impian, menjadi cita-cita. Dan karena itu maka sekali lagi Allah itu akan memberikan kepada kita jalan untuk kita mencapai cita-cita yang mulia.
Tapi untuk mencapai jalan cita-cita mulia itu senantiasa menjadi hamba Allah yang taat beribadah, kemudian menjadi seseorang yang berbakti kepada orang tua. Mintalah doa restu orang tua dalam semua hal yang kita lakukan. Kemudian kita senantiasa berusaha untuk membangun kualitas diri kita ini dengan leadership. Jadi leadership sudah terasa dari sejak Madrasah Ibtidaiyah sampai kemudian IMM, sampai Pemuda Muhammadiyah, dan mungkin sekarang pada level nasional ya. Mungkin kalau nanti Anda setelah ini Anda klik Google, kemudian cari dengan keyword Abdul Mukti, insya Allah akan ketemu yang orang yang wajahnya mirip yang Anda lihat sekarang ini. Kira-kira begitu, sekedar my personal journey ya, perjalanan saya sehingga menjadi seorang Abdul Mukti seperti yang sekarang ini. Begitu Mas Jumari. Terima kasih Mas Mukti. Ini saya kira perjalanan ringkas tapi sangat menginspirasi. Mungkin ada satu yang bertanya? Oh ya, silakan. Kan menilik dari pengalaman Pak Mukti, banyak memegang jabatan pemimpin. Itu sebagai pemimpin kita harus menggerakkan anggota-anggota kita untuk mencapai tujuan. Ya. Bagaimana cara kita menggerakkan anggota-anggota itu? Apakah itu karisma, kehormatan, atau harga diri? Dan bagaimana cara memperolehnya? Pertanyaan yang sangat bagus. Satu lagi aja. Disambung lagi yang kedua, silahkan. Biar sekalian. Taruni Helda izin bertanya. Baik, saya ingin bertanya, apakah tantangan terberat dalam hidup Bapak, dan apakah Bapak pernah menyerah atau berkeluh kesah tentang tantangan tersebut, dan bagaimana cara Bapak untuk bangkit dari hal tersebut? Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Dua ini aja di anu. Ini baik, yang pertama, saya memang kadang-kadang merasakan bahwa keterbatasan itu justru menjadi kunci bagi saya untuk maju. Tapi saya selalu alhamdulillah mendapatkan berkah Allah. Keterbatasan yang membuat saya mendorong maju itu ternyata menjadikan saya menemukan banyak kemudahan. Saya mohon maaf ketika sekolah itu tidak punya sepatu bagus Mas Jumari. Oleh bapak itu selalu diberikan sepatu yang terbuat dari plastik bahannya. Alasannya apa? Supaya kalau kena hujan lemnya nggak terkelupas. Tapi itu sepatu yang paling murah. Anak-anaknya nggak tahu. Nggak tahu, Anda nggak mengalami itu kan ya. Tetapi yang ingin ditanamkan pada bapak saya apa? Kesederhanaan itu tidak boleh membuat saya minder. Sehingga saya harus punya kelebihan dari sisi mana? Saya harus punya kelebihan dari sisi akademik. Hingga waktu di Sanawiyah itu alhamdulillah Mas Jumari saya dapat ranking. Yang dengan ranking itu saya tidak perlu bayar SPP. Tapi saya pernah mengalami kelas 1 Sanawiyah, saya punya nilai merah itu 3. Bapak saya itu marah, cerita ke banyak orang, nggak tahu ini Mukti ini kok yang merahnya 3 gitu. Tapi itu menjadi pemicu saya untuk maju. Semester 2 sudah langsung melesat, nggak ada merahnya. Semester 3 saya juara kelas sampai lulus. Nah itu karena apa? Di anak-anak ini nggak tahu nilai merah itu apa. Nilai merah kalau nilainya 5 itu merah. Ya, dulu ada pelajaran kalau nilainya 5 itu merah. 5, 4 itu merah. Kalau 6 seterusnya itu hitam. Jadi ditulis di rapot itu begitu. Ini kesenjangan generasi betul ya. Iya, kita itu sudah melampaui. Iya. Nah, itu memacu saya untuk maju. Kemudian kalau pelajaran yang Arab ya, Al-Quran, hadis, ibadah syariah begitu Mas Jumari, itu bapak saya tidak mau membelikan buku. Saya harus nyatet. Tapi kalau yang pelajaran umum, misalnya bahasa Inggris, matematika, ya, fisika, kimia, itu berapapun mahalnya itu dibelikan oleh bapak. Jadi rupanya bapak itu sudah mengarahkan saya untuk memang lebih mendalami ilmu agama. Bagaimana mencatat pelajaran itu, menyalin ke buku, itu kan proses yang melelahkan. Tetapi itu ternyata saya rasakan menjadi kelebihan. Karena dengan kita menyalin itu, minimal saya sudah membaca 3 kali. Membaca dari teks aslinya, kemudian menulis di buku saya, dan mencocokkan tulisan dengan teks aslinya. Jadi tanpa saya sadar, saya sudah membaca itu, qara'tu thalatha marrat, sudah membaca 3 kali. Sehingga kalau pelajaran agama saya selalu menonjol itu Mas Jumari. Termasuk kalau ada lomba, kelas meeting, pidato, itu selalu saya juaranya. Karena sudah terlatih dari sejak ibtidaiyah tadi itu. Tetapi saya nggak menyerah ya. Dengan segala keterbatasan itu, saya harus punya kelebihan pada sisi yang lain. Waktu aliyah juga sama.
Aliyah juga sama. Saya ingat sempat juara ini cerdas cermat tingkat kabupaten. Belum pernah Aliyah itu juara tingkat kabupaten. Sekali juara itu ya Abdul Mu'ti itu gitu. Walaupun itu nomor 2, enggak nomor 1. Tapi untuk Aliyah bisa mengalahkan sekolah-sekolah umum yang negeri itu sesuatu gitu. Nah, tetapi ada satu pelajaran juga. Waktu Aliyah itu juga ada satu nilai merah, itu matematika. Nilainya 5. Karena saya sibuk persiapan lomba, jadi mungkin belajarnya kurang gitu. Jadi itu nilainya 5. Tapi tidak mempengaruhi kelulusan akhir, tapi semangat senantiasa ada. Karena itu maka keterbatasan itu jangan membuat kita ini menjadi patah semangat. Karena kita yakin fa inna ma'al usri yusra, maka di balik kesulitan itu mesti ada kemudahan. Nah, karena itu maka kalau sekarang Anda belajar ada kesulitan dan sebagainya, jangan menyerah, tetap semangat, insya Allah ada way out, insya Allah ada makhraj ya, ada jalan keluar. Nah, bagaimana sebagai pemimpin kita bisa menjadi pemimpin? Kunci yang pertama, pemimpin itu adalah seorang yang bisa menjadi teladan. Jadi kita memang harus menjadi orang yang kalau sedang belajar, sekolah, ya menjadi teladan bagi yang kita pimpin. Dalam kehidupan sehari-hari menjadi teladan bagi orang yang kita pimpin. Itu kuncinya itu yang pertama. Memimpin dengan keteladanan itu jauh lebih efektif dari semua teori kepemimpinan yang ada. Yang kedua, memimpin itu adalah menggerakkan. Tapi untuk menggerakkan kita jangan hanya menyuruh. Untuk menggerakkan kita harus membersamai mereka. Harus membersamai mereka, bersama-sama dengan mereka. Dan jangan menempatkan diri kita ini terlalu superior di atas yang lain, walaupun mungkin kita punya kelebihan secara struktur. Pemimpin itu seperti pepatah Melayu yang saya ikuti itu, dimajukan selangkah, ditinggikan seranting. Sehingga kita harus tetap menjadi bagian dari yang kita pimpin itu. Karena itu Pak Jumari dengan saya itu sahabat sejak pemuda Muhammadiyah. Ya. Waktu saya pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah, Pak Jumari ini ketua pemuda Muhammadiyah Magelang. Saya di Muhammadiyah Jawa Tengah, Pak Jumari di Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Sampai sekarang kita masih bersahabat. Karena apa? Saya tidak pernah menempatkan diri saya ini sebagai seorang yang superior, yang main perintah. Tetapi ini kunci yang ketiga. Pemimpin itu adalah sahabat bagi siapapun yang kita pimpin. Jadi jangan memimpin dengan pendekatan struktural, tapi memimpinlah dengan pendekatan personal. Alhamdulillah, ya 4 tahun jadi ketua pemuda nggak ada konflik ya Pak Jumari. Alhamdulillah. Nggak ada konflik. Jadi ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah juga nggak ada konflik. Karena apa? Pendekatannya pendekatan personal, bukan pendekatan struktural. Nah, memimpin itu jangan menggurui, tetapi memimpin itu adalah melaksanakan apa yang menjadi tugas kewajiban kita, dan banyak-banyaklah mendengar masukan-masukan dari siapapun juga. Jangan mudah merah telinga ketika dikritik, tetapi kita dengarkan semuanya, kita cermati semuanya, yang baik kita ambil, yang kita anggap tidak baik ya bagian dari seni di dalam kita ini memimpin suatu organisasi. Oleh karena itu, maka prinsip itu yang alhamdulillah ya menjadikan saya ini menjadi salah satu dari ya pemimpin di Muhammadiyah yang tentu saja mungkin kalau dari sisi kelompok usia saya termasuk yang relatif muda. 2 periode di PP Muhammadiyah saya adalah anggota PP Muhammadiyah yang termuda dari sekian dari anggota pimpinan Muhammadiyah yang lainnya. I always become the youngest among the leaders of Muhammadiyah Central Board. Kira-kira bahasa Magelangnya begitu. Nah, oleh karena itu, karena saya menjadi yang termuda, bagaimana menempatkan diri di antara yang senior. Nah, bagaimana tetap bisa bekerja, dan alhamdulillah ya begitu jadi sekretaris, kemudian menjadi sekretaris umum. Setelah ini kita nggak tahu. Karena itu jangan terlalu berambisi juga kalau di Muhammadiyah itu. Yang penting bekerja, tunjukkan prestasi, jaga integritas. Soal di mana itu nanti umatlah yang akan memutuskan. Inilah yang saya kira bisa saya share. Karena itu maka ya tidak terbayang ya Mas Jumari, saya bisa ke 45 negara, bisa menjadi penasehat Islam Indonesia Inggris, itu nggak kebayang. Penasihat Islam Indonesia Inggris itu SK-nya ditandatangani oleh Pak SBY dan Tony Blair.
Jadi SK saya itu ditantangani Perdana Menteri dan Presiden. Itu saya kira tidak terbayang dalam mimpi masa kecil saya itu. Di Amerika saya sudah berkali-kali ke Amerika, saya menjadi tadi Indonesia US Council on Religion and Pluralism. Saya ketemu banyak pemimpin dunia. Saya ketemu Paus Fransiskus 3 kali, saya ketemu Paus Fransiskus. Terakhir saya ajak selfie Paus itu, dan mau juga Paus saya ajak selfie itu. Padahal itu pemimpin Katolik tertinggi sedunia. Saya ajak selfie mau juga Mas Jumari itu. Jadi ini banyak hal yang saya harus bersyukur. Dan terakhir saya kira, kalau saya yang anak orang kampung dari sekolah biasa-biasa saja itu bisa mencapai apa yang sekarang ini saya raih secara teoretik, Anda mesti harus lebih baik dari saya. Dan saya yakin Andalah pemimpin Muhammadiyah masa depan, Andalah pemimpin umat masa depan, dan Andalah pemimpin Indonesia masa depan. Bahkan mungkin Anda akan menjadi pemimpin dunia dari Indonesia. Saya kira begitu Mas Jumari. Karena keterbatasan waktu ya, terima kasih kepada Mas Abdul Mukti sudah menginspirasi kita sekalian dengan sekelumit saja. Mas Mukti ini salah satu pimpinan Muhammadiyah yang istimewa ya, karena bisa melucu gitu ya. Itu terbangun, ternyata kalau dicermati tadi kan latihannya sejak madrasah ibtidaiyah, sejak masih tingkat SD gitu ya. Itu sudah berlatih untuk menjadi pemimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak bisa instan, tidak bisa tiba-tiba, melalui proses panjang yang dibentuk oleh berbagai macam pengalaman hidup ya. Pengalaman hidupnya kan tadi tidak selalu manis juga tuh. Ada yang pahit, tetapi kepahitan pengalaman itu tidak kemudian membuat menyerah, tetapi membuatnya menjadi lebih bersemangat. Dan satu lagi, bahwa menjadi pimpinan Muhammadiyah, aktif di Persyarikatan Muhammadiyah, itu ternyata tidak kemudian tertutup peluang untuk berperan di ranah kebangsaan maupun kemanusiaan yang luas. Buktinya ada di depan kita. Nah, itu kader Muhammadiyah Tulen, berangkat dari IMM, kemudian Pemuda Muhammadiyah, lalu pernah juga jadi sekretaris PW Muhammadiyah, raketung sebentar ya, 2 tahun. 2 tahun, lalu kemudian pimpinan pusat Muhammadiyah, dan berperan di dunia internasional juga di ranah kebangsaan. Saya kira itu. Satu lagi ya. Waktu saya kuliah di Australia itu, saya menjadi orang Indonesia pertama yang menjadi presiden Islamic Association di South Australia. Oh, jadi pengalaman jadi presiden juga ya? Presiden mahasiswa Islam South Australia waktu saya kuliah di Australia itu. Jadi kalau ada yang mengusulkan besok jadi presiden nggak apa-apa ya? Sudah pengalaman. Ya. Ya. Ya, setuju? Kalau Mas Mukti jadi presiden, setuju ya. Tetapi belum punya hak pilih ini. Oke, para taruna dan taruni yang saya banggakan, saya percaya masih banyak yang tersimpan untuk disampaikan kepada Mas Mukti, tapi karena sekali lagi keterbatasan, saya mohon maaf. Pertemuan kita ini segera kita akhiri. Terima kasih Mas Mukti inspirasinya. Terima kasih semuanya taruna dan taruni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk, siap, gerak. Kegiatan telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali tempat. Kembali ke tempat. Berdoa, mulai. Selesai. Istirahat di tempat.